Salam jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu 21 Juni 2020. Dan saya berharap jemaat Tuhan dimanapun berada, anugerah Allah, pemeliharaan Allah, pertolongan Allah nyata atas hidup jemaat Tuhan. Bahkan karyanya sempurna. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, seluruh umat manusia Sang Penebus dosa yang sudah berkarya dalam kehidupan kami di atas kayu salib untuk membenarkan kami, untuk menguduskan kami, bahkan untuk menunjukkan jalan dan keselamatan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah penyertaan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, membaca bahkan menerungkannya, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang mendengarkan semua kebenaran firman-Mu ini, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang demi lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui
Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pendengaran kita, bahkan kita siapkan diri kita seutuhnya untuk sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Saya akan baca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 40. Sekali lagi, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Namun saya hanya membaca singkat saja. Ya, saya coba baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kemudian saya loncat ke ayat yang ke-6. Ya. Tapi sebenarnya renungannya sangat panjang. Jadi Bapak Ibu, saya batasi saja ya, sampai di ayat keempat. Sisanya Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah, oke? Oke, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan tentang saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, karena memang alam menciptakan alam semesta ini dengan berfirman. Ya, jadi dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, khususnya pasal 1 bisa Bapak Ibu baca sendiri. Karena di bagian di ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di ayat selanjutnya saya kasih contoh lagi di 2 ayat saja sampai pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya, cukuplah sampai di ayat yang ke-8. Karena saya masih loncat-loncat, Bapak Ibu, saya berharap jemaat Tuhan baca sampai ayat 40 ya. Ini bukan PR, tapi memang harus baca sampai tuntas. Tapi saya akan khotbah dengan tema hidup beriman dalam mengatasi krisis kehidupan. Hidup beriman dalam mengatasi krisis kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, krisis ya, itu setiap peristiwa yang sedang terjadi dan berdampak tidak stabil, berbahaya, bahkan mempengaruhi hidup seseorang, kelompok, dan juga keluarga. Ya, jadi itu satu krisis. Nah, sehingga kalau kita lihat krisis itu sangat berdampak, selalu ujung-ujungnya negatif. Nggak ada bilang krisis itu positif. Tapi di balik krisis itu kita lihat karya Allah, di mana Allah menyatakan kuasanya. Sementara iman itu pistis. Pistis itu bentuk trust, bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah. Atau bahasa sederhananya berharap kepada Allah. Dan inilah yang ditunjukkan atau dituliskan oleh Ibrani pasal 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan orang sering baca itu menjadi definisi iman. Saya tidak akan bicarakan masalah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu ketika kita dengar khotbah atau tema yang saya sampaikan, hidup beriman dalam mengatasi krisis kehidupan. Mengapa saya kasih tema itu? Karena perhatikan baik-baik tadi saya baca karena iman,
karena iman. Bahkan karena iman orang berkenan kepada Allah. Karena iman Nuh membuat ini bahtera. Karena iman Abraham taat. Jadi karena iman, karena iman, karena iman. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di Yesus Kristus. Namun bagaimana ketika krisis itu menimpa kita? Masihkah kita bicara iman? Masihkah kita bicara bahwa kita hebat, kita kuat, kita jago dalam mengatasi krisis itu? Bagi saya menarik mengapa? Karena ada hal yang bisa menyebabkan krisis dan bisa membuat kita tidak beriman kepada Allah. Bahkan sekali lagi, saya sering kali khotbahkan atau ulangi kalimat ini. Bahkan sekali lagi kita bisa meninggalkan Allah dan mempersalahkan Allah yang sudah berkarya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, makanya saya berpikir baik-baik. Ya, ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita pindah dan mengalami krisis iman. Contoh yang sederhana, misalkan masalah ekonomi. Ketika kita mengalami kesulitan yang begitu berat, kita berkata, Tuhan, kok Tuhan kenapa tidak berkati saya? Kok Tuhan kenapa tidak cukupkan apa yang saya butuhkan? Kok Tuhan tidak memenuhi apa yang saya butuhkan? Tuhan kok tidak tolong saya supaya ekonomi saya dipulihkan sehingga saya bisa membeli ini dan memenuhi kebutuhan ini? Dan kalanya kita mengeluh, bukan beriman kepada Tuhan, tapi mengadu dalam bentuk mempersalahkan Tuhan. Kok Tuhan, kok Tuhan, kok Tuhan. Nah, bahkan juga ada juga krisis yang berkaitan dengan karena sakit. Tuhan, kok Engkau sayang saya? Mengapa Tuhan memberikan saya penderitaan sakit yang tidak ada obatnya? Bahkan juga krisis ini bisa menyebabkan COVID-19 ini bisa membuat kita krisis iman loh. Karena apa? Karena faktor ekonomi mempengaruhi. Banyak orang di PHK. Bahkan orang juga mau berobat saja takut. Mengapa? Karena takut di rumah sakit itu ada pasien COVID yang dapat membahayakan dirinya. Jadi ada ketakutan, ada sesuatu stigma yang menganggap dirinya dalam keadaan bahaya. Nah, itu juga krisis. Ada krisis identitas dan sebagainya. Bahkan krisis salah satunya adalah krisis ketika dia antara memilih imannya atau orang yang dia cintai yang beda agama. Dengan mudah dia berkata, I love you, you love me, kita lap-lapan, ambilkan lap. Ya. Love you, I love you, you love me. Ya. Hanya gara-gara cinta dia pindah. Iman yang dimana di dalam Yesus Kristus tidak dianggap berharga. Bagi saya itu juga krisis. Bukan hanya krisis iman, tapi krisis identitas. Ya. Menggadai atau meninggalkan imannya demi cowok atau cewek yang dicintai. Padahal belum tentu iman yang orang lain anut itu adalah iman yang menyelamatkan. Saya bicara dalam konteks Kristen, saya tidak bicara dalam konteks agama lain. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, tadi kan saya sudah kasih contoh-contoh beberapa hal yang berkaitan dengan krisis. Bisa juga krisis mungkin masalah rumah tangga anak, ya. Sekolah anak bagaimana kita bayar karena di tengah COVID-19 ini penghasilan, dagang dan semuanya terganggu. Banyak faktor. Ya, itu contoh hal yang bisa menjadi krisis. Karena sekali lagi tadi saya berkata setiap peristiwa yang sedang terjadi dan berdampak tidak stabil berbahaya karena mempengaruhi hidup seseorang atau kelompok tertentu. Nah, itu namanya krisis. Itu adalah krisis. Nah, bagaimana caranya agar kita atau Anda tetap hidup beriman di tengah krisis kehidupan ini? Bagaimana caranya agar kita tetap hidup beriman dalam mengatasi krisis kehidupan? Ini bisa dua pertanyaan, tapi saya pakai saja bagaimana caranya agar kita tetap hidup beriman dalam mengatasi krisis kehidupan. Poin pertama dari bacaan Bible hari ini, ya. Hal yang pertama adalah Bapak Ibu belajar dari pengalaman hidup saksi-saksi iman. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dari Yesus Kristus. Saya baca ayat yang pertama, ya,
Di Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Bahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa bandingkan sampai ayat 40. Ya. Nah, lihat baik-baik Bapak Ibu yang tadi saya katakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, kalau baca ayat selanjutnya itu banyak tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh iman yang saya sebut. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pertama adalah belajar dari pengalaman saksi-saksi iman. Dalam Ibrani ayat 11, pasal 11 ayat 1 dan 2. Nah, menarik bagi saya adalah saya kasih contoh 2 tokoh saksi iman. Ya, saya kasih contoh 2 tokoh. Nah, karena memang kalau kita lihat baik-baik di ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi perlu kita beriman. Nah, ini namanya iman natur, ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, ini iman natur, ya, yang Allah berikan dalam hati manusia. Karena ketika manusia melihat alam semesta, karya Allah dalam hidupnya, yang mungkin dia bisa memahami bahwa ada satu pencipta atau eksistensi Allah melalui karya yang ia alami dan juga ciptaan-ciptaan yang Allah peragakan. Nah, bahwa Allah ada dan Allah berkarya dalam hidupnya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini bagi saya menarik. Mengapa? Saya kasih contoh yang sederhana. Perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat Nuh, kira-kira kalau waktu Nuh membuat bahtera dengan ukuran yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh, bahkan Nuh beserta dengan anak dan mantunya, Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa bayangkan, dia membuat bahtera sekian lama dan dipandang oleh orang lain. Kira-kira orang lain berpikir apa? Apalagi bahtera dibuat itu di atas gunung. Namanya kalau orang buat perahu harus dekat laut. Karena apa? Karena mudah didorong ke pinggir laut. Nah, ini kan dia buatnya di atas gunung. Tempatnya jauh. Nah, Bapak Ibu bayangkan, pandangan orang pada zaman Nuh itu menganggap Nuh itu seperti apa? Dan Alkitab mencatat Nuh itu orang yang berkenan, ya, orang yang bergaul karib dengan Tuhan dan yang berkenan. Hidup benar, tidak bercela. Tapi menarik bagi saya adalah ketika Nuh melakukan itu pengalaman iman yang luar biasa Bapak Ibu. Di tengah krisis yang terjadi, pasti kalau kita bisa hidup dalam fase atau zaman itu dan kita ikut terlibat, bahkan kita melihat peristiwa bagaimana Nuh beserta dengan anak-anaknya dan mantunya membuat bahtera itu orang anggap dia apa? Bayangkan beriman di tengah kondisi seperti itu, bahkan membuat bahtera sekali lagi di atas gunung. Tapi Nuh melakukan itu dengan taat. Dan kita lihat baik-baik juga Abraham juga sama. Bayangkan Abraham juga sama. Ketika ia diperintahkan, kalau Nuh di Ibrani 11 ayat yang ke-7, Ibrani pasal 11 ayat 7, sementara Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, jalan tanpa tahu tempat yang ia tuju. Kira-kira ini konyol enggak? Ya. Tapi perhatikan baik-baik, bagi saya hebat sekali. Mengapa? Karena Ibrani 11 ayat yang ke-1 dan ke-2, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Perhatikan, kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hebat sekali, ya. Dan dikatakan sebab oleh iman lah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Makanya saya poin pertama, belajar dari pengalaman hidup saksi-saksi iman. Itu bisa dilihat dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
bagaimana caranya agar kita tetap hidup beriman dalam mengatasi krisis? Hidup beriman dalam mengatasi krisis kehidupan ini. Yang pertama, belajar dari pengalaman hidup saksi-saksi iman. Nuh, Abraham, bahkan masih banyak tokoh yang lain. Ada Isa, ada Musa, ada Yusuf. Bahkan masih ada tokoh-tokoh yang lain yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Tapi bagaimana Allah memproses mereka dan mereka melewati krisis, tantangan, persoalan yang dihadapi dan mereka keluar sebagai pemenang. Memang ada persoalan, tapi mereka tidak pernah kehilangan iman di dalam Tuhan. Memang ada krisis yang kita alami, termasuk COVID-19 ini membuat krisis yang cukup besar, menggemparkan dunia. Tapi kita tidak kehilangan iman di dalam Tuhan. Mengapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Allah berkarya di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu. Ia akan menyatakan kuasa, menyatakan kasih, menyatakan pemeliharaan, menyatakan perlindungan, menyatakan pertolongan, dan anugerahnya hari lepas hari nyata atas kehidupan kita semua. Amin. Jadi ayo tenang. Tokoh-tokoh iman belajar dari pengalaman hidup saksi-saksi iman yang luar biasa. Itu hal yang pertama. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum saya berlanjut ke poin kedua, saya mencerita sedikit. Ada orang yang datang ke rumah saya. Dia duduk di kursi di mana saat ini saya duduk. Dia bercerita tentang masalahnya. Ketika dia bercerita tentang masalahnya, penderitaan yang dialami, yang kalau saya ceritakan dalam semua aspek, faktor ekonomi, faktor pasangan hidup, faktor kehidupan sehari-hari, masalah makan dan minum, banyak hal yang saya sudah kalau saya ceritakan kompleks lah. Dan mungkin Bapak Ibu melihat, wow, itu susahnya luar biasa. Nah, tapi ketika dia datang duduk dan bercerita kepada saya berkata dengan hal yang sederhana. Percayalah bahwa Allah pasti akan bekerja dalam hidupmu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena saya yakin dan percaya apa yang dituliskan oleh Ibrani 11 ayat yang ke-1, segala sesuatu yang kita harapkan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu adalah iman kepada Allah. Dan itu adalah cara Allah berkarya dalam hidup kita. Bahkan ia percaya bahwa Allah ada. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di tengah krisis, di tengah persoalan yang kita hadapi, Alkitab berkata Allah akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Trust to God. Ayo, jangan cari apa yang menjadi keinginan dunia ini, apa yang menjadi tawaran dunia ini, apa yang menjadi janji dunia ini. Tapi carilah bahwa Allah yang akan memenuhi segala keperluanmu. Taat dan lakukan firman-Nya. Lihat anugerahnya cukup, pertolongannya nyata, dan kasihnya serta pemeliharaannya tidak pernah terlambat. Amin. 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 Haleluya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana caranya agar kita tetap hidup beriman dalam mengatasi krisis kehidupan ini? Hal yang kedua adalah belajar dari pengalaman hidup Yesus Kristus. Sekali lagi, belajar dari pengalaman hidup Yesus Kristus. Mengapa saya katakan belajar dari pengalaman hidup Yesus Kristus? Perhatikan baik-baik di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Belajar dari pengalaman hidup Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik di ayat yang ketiga dan ayat keempat. Bunyinya begini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan
kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, tapi ada Henok di situ nanti selanjutnya. Tapi kok saya tiba-tiba berkata karena iman. Tapi perhatikan baik-baik di ayat yang ketiga dikatakan situ, iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu ingat baik-baik di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga, yaitu menarik. Injil Yohanes pasal yang ke-1, saya baca dulu supaya Bapak Ibu bisa dengar baik-baik. Begini, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, ayat 1 sampai 3 saja ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, yang menariknya di sini adalah di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tapi kalau baca seterusnya dan sampai di akhir, di ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Jadi firman telah menjadi manusia. Bahkan kita baca baik-baik bahwa firman itu juga terlibat di dalam penciptaan. Nah, jadi saya kaitkan ini dengan Yohanes, kemudian saya juga kaitkan ini dengan Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Jadi Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Kemudian saya kaitkan juga dengan Matius pasal 4 ayat yang ke-1 sampai 11 dan Yohanes pasal 1 ayat 3. Ayat 1 sampai 3. Nah, bahkan sampai seterusnya di ayat 17 juga yang tadi saya bacakan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingat baik-baik bahwa ketika kita lihat Yesus dicobai di padang gurun, ya. Yesus dicobai di padang gurun. Itu saya ingat baik-baik itu. Nah, ketika Yesus dicobai di padang gurun, itu berkaitan dengan apa? Masalah perut. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Sekalipun ada keinginan mata di situ, ada keangkuhan hidup di situ. Bahkan sampai di ujung-ujungnya terjadi iblis menyuruh dia untuk Yesus menyembah iblis itu sendiri. Nah, ini pencobaan di padang gurun. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah kondisi dia adalah Allah 100%, tapi dia juga adalah manusia 100%. Dan kondisi yang Yesus lalui itu adalah kondisi di mana, perhatikan baik-baik, ya. Itu kondisi di mana tidak mudah, karena kita tahu Yesus sebagai manusia. Dia memang Allah yang Maha Kuasa, tapi dia juga manusia yang memiliki lapar dan haus. Ya. Buktinya banyak Alkitab itu menuliskan itu. Misalkan di atas kayu salib dia berkata aku haus, tapi di Yohanes ketika dia berdialog dengan perempuan Samaria, dia meminta juga air. Bahkan dia mengatakan dia adalah air hidup. Tapi dia murid-muridnya pergi membeli makan. Kemudian tiba-tiba dia berkata makanku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Tapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus sendiri mengalami sesuatu yang sangat manusiawi yang kita alami. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika kita menghadapi krisis, seringkali kita tidak berpikir logis. Seringkali kita tidak bertekun. Seringkali kita tidak mau bertahan. Seringkali kita merasa tidak mampu lagi, bahkan tidak mau bertahan lagi. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus? Karena perhatikan baik-baik.
perhatikan baik-baik. Ketika krisis itu terjadi, dan menariknya adalah Yesus tetap berkata, makananku bukan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dia tidak menghadapi pencobaan itu, krisis yang terjadi, hal yang menggoncang imannya, yang menggoda, sekalipun dia adalah Tuhan. Tapi dia mengembalikan itu dengan mengutip firman Tuhan. Sehingga kita belajar dari pengalaman hidup Yesus Kristus dalam menghadapi krisis. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, ada satu istilah dalam bahasa Yunani itu namanya analogis saste, ya. Berpikir logis dan realistis. Jadi ketika ada krisis yang terjadi, kita berpikir logis dan realistis. Jangan mempersalahkan orang lain, jangan mempersalahkan diri sendiri, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan mengakhiri hidup. Tapi percayalah dan bertahanlah. Karena ada kata hupomeno dalam bahasa Yunani, bertahan, menahan, berdiri teguh sampai bisa menguasai keadaan. Artinya keluar sebagai pemenang. Dan ketika Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, bahkan ketika juga kita baca tokoh-tokoh iman dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40, mereka tidak luput dari fase-fase atau persoalan-persoalan yang mereka sebagai manusia harus lewati. Tapi menariknya adalah mereka keluar sebagai pemenang. Menariknya Yesus mengutip firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya bayangkan dan saya ingat ketika Yesus menebus dosa kita. Ia memikul salib, ia menderita, ia diejek, ia diludahi, ia mencucurkan darah. Tapi ia tidak pernah berkata, Bapa, mengapa engkau membiarkan aku menderita? Tapi dia berkata dengan kalimat yang sangat sederhana di dalam doa di Taman Getsemani, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Di dalam Lukas 22 ayat 42 dan seterusnya. Nah jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tekun, tidak pantang menyerah, tidak mempersalahkan siapapun, tapi hati dan iman tetap terpaut pada Kristus. Ketika kita mengalami persoalan, Tuhan juga sudah pernah mengalami itu. Ketika kita menghadapi ujian, Tuhan juga sudah mengalami itu. Ketika kita menghadapi satu krisis, Tuhan sebagai manusia sudah mengalami itu. Dan Ia menunjukkan bagaimana menang atas krisis kehidupan. Jadi mari kita belajar dari pengalaman hidup Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya ingat satu kisah lagi. Saya kasih contoh yang sederhana. Beberapa waktu lalu ada rekan saya berkata, Pak, COVID ini tidak berhenti Pak. Kondisi ekonomi semakin memburuk. Hidup keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan pendapatan untuk membayar segala keperluan, segala kebutuhan, tidak cukup uang atau dana yang kami butuhkan. Nah, saya cuma berkata bahwa memang bertahan di tengah kondisi saat ini tidak mudah. Saya cuma berkata memang berdiri teguh di tengah kondisi saat ini tidak mudah. Bahkan tetap berusaha menguasai keadaan di tengah kesulitan tidak mudah. Tapi saya berkata tetap tekun dan berdoa. Kenapa? Karena kita pasti bisa melewatinya. Karena Tuhan sudah melewatinya. Bahkan bapak-bapak atau nenek moyang bangsa Israel yang dituliskan dalam Ibrani pasal 11 pun sudah melewati persoalan dan tantangan yang mungkin tidak berkaitan dengan COVID. Tapi persoalan selalu ada.
tantangan selalu ada, krisis selalu ada, tapi mereka keluar menjadi pemenang bersama dengan Allah. Mereka taat, mereka tetap percaya kepada Allah, mereka tetap berdiri teguh. Jadi saya berharap di tengah krisis kita belajar dari pengalaman hidup Yesus Kristus. Kita tetap berdiri teguh, kita tetap berdiri teguh, kita tetap beriman di dalam Dia. Amin. Ya, itu hal yang kedua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal yang ketiga yang saya sampaikan di sini. Ya. Hal yang ketiga yang saya ingin sampaikan di sini, baik, perhatikan baik-baik hal yang ketiga. Nah, ini. Coba saya baca lagi. Ya. Saya baca lagi Ibrani. Perhatikan baik-baik Ibrani. Perhatikan baik-baik Ibrani. Saya coba baca lagi ayat yang ke Ibrani 11 ayat yang ke 8. Ya. Kemudian saya loncat ke ayat 9. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Menariknya sekali lagi, lalu kemudian perhatikan baik-baik di ayat yang ke-17, Ibrani 11 ayat 17. Saya pakai kasih contoh Abraham saja supaya tidak terlalu panjang. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai. Perhatikan, karena iman tak kala ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Perhatikan baik, hebat sekali Bapak Ibu. Belajar untuk mengingat anugerah dan pertolongannya bagi kita di masa krisis. Belajar untuk menerima pertolongannya dan anugerahnya di masa krisis. Nah, ini lihat baik-baik Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Poin yang ketiga, Bapak Ibu bisa lihat satu contoh saja dari kisah Abraham, ya, dari pasal 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Ya. Coba baca dari ayat 17 sampai 19. Bagaimana Allah menyatakan anugerahnya ketika Abraham taat. Di fase krisis itu ada dialog dalam Kejadian kalau ketika Abraham dengan Ishak pergi untuk mempersembahkan korban. Ishak bertanya kepada Abraham, "Papa, kayu sudah ada, semua yang dibutuhkan sudah ada. Tapi di mana korban persembahan domba? Ya, di mana korban?" Abraham berkata apa kepada Ishak? Allah yang akan menyediakannya. Tapi prakteknya apa? Ishak diikat, setelah mezbah dibuat, Ishak diisak dan mau dipersembahkan. Tapi Allah menghentikan dan Allah menunjukkan bagaimana karya dan anugerahnya, bagaimana pertolongannya nyata atas Abraham. Demikian pun kita belajar mengingat anugerah dan pertolongannya bagi kita di masa krisis. Apa yang membuat jemaat Tuhan mengalami krisis? Apa pengalaman jemaat Tuhan di tengah krisis yang dialami? Ayo, percayalah bahwa di tengah krisis anugerah dan pertolongan Allah bagi kita selalu nyata. Makanya di poin ketiga, belajar untuk mengingat anugerah dan pertolongannya bagi kita di masa krisis. Ibrani 11 ayat 8 sampai ayat
yang ke-19. Ya, khususnya di ayat 17 dan 19. Saya kasih pakai contoh itu saja. Nah, saya pikir kita bisa melihat bahwa ada krisis yang kita alami, ada persoalan yang kita alami, ada di dalam hidup ini kita tidak lepas dari krisis atau persoalan, tapi hidup beriman dalam mengatasi krisis kehidupan itu perlu. Mengapa? Karena kita belajar dari pengalaman hidup saksi-saksi iman. Ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 sampai ayat yang 40. Namun di dalam ayat pembahasan itu saya bagi dalam 3 fase karena saya bandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 loncat ke 14 dan 17. Kemudian saya sangkut pautkan dengan Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ya. Belajar dari pengalaman hidup Yesus Kristus. Kemudian belajar untuk mengingat anugerah dan pertolongannya bagi kita di masa krisis. Contoh yang paling real itu dalam Ibrani 11 ayat 8, 9, kemudian loncat ke ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saya berharap apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami napas hidup, anugerah-Mu nyata atas kehidupan kami. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan ajarlah kami untuk melihat di tengah krisis kehidupan yang kami alami, kami belajar dari saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal 11. Kami belajar dari karya Yesus Kristus di dalam menciptakan alam semesta ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 sampai ke-3, Yohanes pasal 1 ayat 14 bahkan sampai 17, dan juga Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, bagaimana Yesus mengalami pencobaan dan melewati fase krisis yang Ia alami. Kami juga belajar dari Abraham, salah satu contoh tokoh Bapak segala iman. Tapi bagaimana ia melewati fase krisis karena ia melihat anugerah dan pertolongan tepat dari pada waktu itu. Terima kasih atas segala anugerah dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami krisis, baik ekonomi, baik keluarga, baik sakit penyakit, baik pergumulan masalah pekerjaan, apapun krisis yang mereka alami, Tuhan anugerah pertolongan, kasih-Mu, pemeliharaan nyata atas kehidupan mereka, sehingga mereka dapat memandang padamu dan memohon pertolongan dan kasih-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera di tengah krisis kehidupan yang engkau alami. Dan di tengah krisis ini, kiranya kasih karunia di dalam Yesus Kristus senantiasa nyata atas hidup-Mu. Bahkan di tengah krisis kehidupan yang engkau alami, biarlah penghiburan yang sejati dari Roh Kudus, tuntunan yang sejati dari Roh Kudus nyata atas kehidupanmu, sehingga engkau keluar menjadi pemenang. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sampai jumpa kembali di minggu-minggu yang akan datang, minggu depan. Dan saya percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan menolong jemaat Tuhan dimanapun berada. Haleluya, shalom, amin.
tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia